Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 26 dari kelas 02 untuk mata kuliah manajemen proyek, dan hari ini kami akan mengupgrade bagaimana milestone kami atau progres kami hari ini. Proyek kami itu yaitu Smart Lost and Found. Ada aku, Audrey, Alia, Delida, dan Arifah. Jadi ini purpose dan scope-nya untuk scheduling management project ya. Jadi scheduling ini untuk mengatur proses pembuatan, pemantauan dan pengendalian project loss and found, menetapkan proses peran dan alat. Ruang lingkupnya itu cakup semua aktivitas yang didetailkan dalam WBS. Nah, ini berlaku untuk semua anggota tim proyek dan semua stakeholder terkait. Jadi ada organizational procedure-nya, ada keterhubungan jadwal, ada alat dan sistem, dan dokumen kontrol. Keterhubungan jadwal ini didetailin, dan alat dan sistem ini itu perencanaan dan jadwal itu bisa menggunakan sheets atau Excel untuk penyusunan daftar. Terus ada pemantauan harian juga. Nah, dokumen kontrol ini ada penyimpanan, jadi semua dokumen akan disimpan di G Drive, dan versi dokumennya dinamain pakai nomor versi. Jadi di sini ada accountable consultant inform. Jadi di sini ada detail-detailnya yang bisa dibaca nanti. Untuk selanjutnya ada tools and teknik yang bakal dipakai untuk schedule ini. Yang pertama buat tekniknya sendiri ada rolling wave planning, perencanaan bertahap sesuai kemajuan proyek, lalu agile sprint singkat dengan evaluasi setiap akhir sprint, critical path method, CPM, identifikasi aktivitas kritis, penentu durasi proyek. Dan untuk tulis yang dipakai itu ada Google Sheets, untuk penyusunan jadwal, ada Trello untuk pemantauan progres, terus Gantt chart sebagai visualisasi jadwal, dan yang terakhir ada weekly review meeting untuk evaluasi mingguan untuk validasi proses. Oke, buat selanjutnya ada logika dependensi dan manajemen buffer. Untuk logika dependensi sendiri itu ada 4 yang digunakan, yaitu finish to start to start, finish to finish, dan start to finish. Lalu manajemen buffer sendiri itu sebesar 15% dari total durasi setiap fase untuk mengantisipasi revisi fitur dan sistem. Untuk schedule development prosesnya sendiri menggunakan dokumen acuannya itu awalnya dari project charter dan WBS. Lalu data pendukungnya menggunakan daftar asumsi dan final proyek, kalender kerja, daftar risiko, sama daftar sumber daya proyek. Lalu untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama ada jadwalnya dikembangkan, terus dibuat Gantt chart-nya, lalu penentuan jalur kritis proyek, selanjutnya alokasi sumber daya, lalu ada validasi dari jadwal, dan di akhir akan terbentuk baseline schedule. Untuk baseline schedule sendiri, ini adalah jadwal resmi yang disetujui, yang dijadikan acuan tetap untuk mengukur kinerja dan kemajuan proyek. Baseline hanya dapat diubah melalui persetujuan formal melalui manajer proyek dan atau sponsor proyek dengan penamaan sesuai format berikut. Nah, berikut untuk control thresholds-nya. Untuk threshold schedule control ada penyimpangan kurang dari 10% dari total durasi. Jika lebih dari 10%, maka proyek masuk dalam kategori at risk. Untuk action-nya itu resequencing atau penambahan waktu kerja. Lalu untuk cost control-nya itu threshold-nya adalah toleransi penyimpangan sebesar 5% total anggaran. Action-nya adalah untuk mereview ulang pembelian material, substitusi vendor, atau aktualisasi dana cadangan. Untuk quality control-nya, threshold-nya adalah bug kritis kurang dari sama dengan 2 pada fase UAT uptime server 95%. Action-nya itu pengujian tambahan dan validasi ulang. Lalu untuk scope control threshold-nya itu perubahan atau tambahan fitur baru maksimal 1 item per fase. Lalu action-nya adalah pengajuan change request wajib disetujui oleh pihak sponsor proyek. Risk control threshold-nya adalah risiko high muncul lebih dari 2 kali per fase. Action-nya melakukan risk review meeting dan mitigasi risiko. Lalu untuk team performance threshold-nya itu maksimum keterlambatan anggota 3 hari berturut-turut dengan action redistribusi tugas sementara oleh project manager. Next, untuk monitoring and report, itu untuk harian dan mingguan itu kita ada progress track dan juga reportnya. Lalu tiap 2 minggu kita ada risk monitoring, financial monitoring, risk report, dan juga financial report. Pada tiap akhir fase kita ada milestone review, dan setelah terjadi integrasi sistem kita lakukan lagi testing review, dan setelah itu kita ada final evaluation dan juga final report. Untuk alur prosesnya itu dari identifikasi permasalahan ke analisis dampak, lalu penyusunan dokumen CR-nya, persetujuan, implementasi dan komunikasi, dan terakhir monitoring perubahan. Dan dokumentasi resminya itu menggunakan no, deskripsi, dampak, status, disetujui oleh, dan juga tanggap. Kemudian selanjutnya ada integration risk yang dilakukan dengan pendekatan identifikasi risiko, kemudian ada analisis risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan. Untuk risiko dan mitigasinya dapat dilihat pada kolom di bawah ini dengan action yang dilakukan. Kemudian ada schedule communication plan dengan tujuan memastikan seluruh pihak memahami progres dan perubahan jadwal proyek dengan media Google Sheets, Trello, dan laporan mingguan. Kemudian outputnya update status, identifikasi keterlambatan, dan rencana tindak lanjut dengan frekuensi weekly review tiap akhir minggu, dan ada milestone review di akhir tiap fase. Dengan penanggung jawab adalah manajer, project manager yang menyampaikan laporan ke sponsor dan tim inti. Dan ada pun schedule acceptance kriteria yang mencakup 3. Yang pertama itu cakupan WBS yang lengkap, kemudian ada durasi dan persetujuan formal. Nah, selanjutnya untuk bagian version control dan documentation log. Jadi nantinya setiap file itu jadwalnya disimpan terpusat di Google Drive dengan penamaan seperti yang tertera agar mudah untuk dilacak. Kemudian setiap revisinya atau perubahan itu dicatat dalam change log yang berisi tanggal, juga deskripsi perubahan dan penanggung jawabnya. Lalu dengan sistem version control ini bisa dipastikan semua anggotanya itu selalu bekerja dengan versi dokumen terbaru dan terhindar dari inkonsistensi data. Nah, ini untuk project schedule, ini ada terdiri dari activity ID, activity name, duration weeks, start finish, dan juga dependencies. Jadi untuk project schedule ini jadwalnya disusun berdasarkan dari WBS dan mencakup seluruh fase utama, mulai dari perencanaan, terus juga desain, pengembangan, pengujian, sampai implementasi dan evaluasi dengan total durasinya itu 10 minggu. Dan setiap aktivitas ini saling terhubung melalui logika dependensi dan divisualisasikan dalam bentuk Gantt chart untuk memudahkan pemantauan jalur kritis proyek. Dan jadwal ini juga jadi acuan utama untuk monitor progres dan mastiin agar setiap milestone ini tercapai tepat waktu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.